Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyyana wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dimudahkan dan dilancarkan segala macam urusan hajat dan cita-cita kita. Semoga selalu kita mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi aghna huruf gha, huruf isti'ala, jadi nggak boleh mantul, bukan ma aghna kalau itu mantul. Ma aghna. Jadi apa disebut isti'ala itu karena diangkat memang cara bacanya. Ma aghna bukan aghna. Kita ulangi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sa bukan huruf bibir, jadi bibirnya nggak perlu maju. Bukan sayas. Nah itu keliru. Harusnya bibirnya nggak boleh maju. Sayas lanaran. Ya, karena sa itu bukan huruf bibir. Huruf bibir cuma ma, mim, ba sama wa. Nah itu huruf bibir. Tapi kalau sa nah itu bukan termasuk huruf bibir. Jadi sayas bukan sayas. Beda tuh. Sayas bibirnya maju. Ya. Harusnya nggak maju bibirnya. Sayas la. Ya. Kita ulangi. Sayas la naran dzata lahab. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah sampai di
Ayat kedua ya kemarin ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna, tidak bisa menyelamatkannya. Maluhu, mal kita sampaikan kemarin itu adalah harta. Wa ma kasab artinya kasab, ma kasab itu artinya anak, keturunan. Kita masuk ayat berikutnya, sayasla naron dzata lahab. Lupa. Ini permanen. Lupa saya. Sayas sayasla naron dzata lahab. Sa itu adalah huruf yang masuk ke kata kerja bentuk sedang akan atau fi'il mudhari kalau istilah anak pesantren. Jadi ada huruf yang khusus masuk ke fi'il mudhari adalah sa sama saufa. Sa dengan saufa. Maknanya bisa akan atau kelak, sama dengan saufa. Sama juga, saufa juga artinya akan atau kelak. Apa bedanya? Kalau sa itu rentan waktunya tidak terlalu panjang. Saufa rentan waktunya jauh lebih panjang. Berapa lama panjangnya tergantung konteksnya. Misalnya anak-anak sekolah sudah kelas 3 SMP misalnya, dia mengatakan saya akan, atau kelas 3 SLTA lah, SMA ya, saya akan melanjutkan pendidikan ke PT IKI misalnya, atau ke UIN, atau ke IPB, ITB dan seterusnya. Karena dia sudah kelas 3 SLTA, berarti sebentar lagi itu pakainya sa. Sa'wasilu dirasati ila PT IKI misalnya. Itu pakai sa, akannya karena sudah sebentar lagi. Tapi kalau dia masih SD atau masih SMP, masih jauh tuh, itu pakainya saufa. Itu yang pertama. Jadi sa di sini maknanya akan, menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan sa di sini maknanya taukid. Berarti pasti di situ. Pasti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi sa-nya di sini itu maknanya taukid. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Jadi sa di sini itu bukan akan, tapi disebutnya taukid. Apa itu taukid? Taukid itu artinya penegasan. Mestinya kalau maknanya akan, mestinya bukan pakai sa tapi saufa. Karena kan masih hidup orangnya. Surat ini turun kan Abu Lahab masih hidup. Berarti kalau dia akan masuk neraka, prosesnya masih lama. Dia mati dulu, terus pendem dulu di kuburan, terjadi kiamat, baru setelah itu masuk neraka. Berarti kan panjang prosesnya. Mestinya pakai pakai saufa mestinya. Maka sa ini menurut pendapat kedua berarti bukan akan dia maknanya, tapi taukid. Meskipun jaraknya jauh, tapi dia pakainya sa, menunjukkan sebentar lagi masuk neraka. Padahal orangnya masih hidup. Kita sampaikan kemarin, boleh jadi namanya orang masih hidup kan bisa berubah. Akhir ayat boleh jadi dia kemudian beriman, lalu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu tidak jadi masuk neraka. Tapi ini menunjukkan ayat ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, penegasan bahwa Abu Lahab itu tidak akan beriman sampai akhir hayatnya, dan dia pasti, nah itu saknya di situ pasti akan masuk ke dalam neraka. Itu makna sa. Yang kedua yasla. Yasla ini artinya masuk. Masuk. Kata ini dalam Al-Quran itu hanya digunakan untuk masuk ke dalam neraka. Nggak ada masuk rumah, masuk pasar, masuk masjid pakai yasla, itu nggak ada. Yasla khusus hanya untuk masuk ke dalam neraka.
Beda dengan dakhala. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Kalau dakhala bisa masuk surga, bisa masuk ke rumah, masuk ke pasar, masuk ke masjid, pakainya dakhala yadkhulu. Tapi kalau saliya yasla itu khusus masuknya ke neraka. Jadi semua kata yasla dalam Al-Quran pasti menunjukkan masuknya ke neraka. Summal jahima salluh, ya. Salyul jahim, ya. Semua kata-kata masuk dalam neraka menggunakan kata yasla. Kalau tidak salah ada dua itu yang pakai dakhala. Masuk neraka pakai dakhala, kayak misalnya Rabbana innaka man tudkhilin nar. Apa ayat itu? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang kau masukkan, tudkhil di sini pakai ayatnya tudkhil. Tudkhilin nar faqad akhzaitah. Maka kau telah menghinakannya. Kalau tidak salah ada dua menggunakan kata yadkhul. Tapi selebihnya semua masuk neraka itu menggunakan kata ini. Sa, lam sama ya ini, salia ini. Ya, bentuknya bisa sedang akan, bisa bentuk lampau, bisa bentuk perintah dan seterusnya. Jadi kata yasla itu digunakan khusus masuk ke neraka. Boleh nggak kita misalnya gunakan yasla seperti yadkhul? Misalnya saya masuk ke rumah, ana asla al bait, huwa yasla asuk misalnya. Dia masuk ke dalam pasar, masuk ke dalam rumah. Boleh nggak menggunakan kata ini? Kata para ulama nggak bisa. Karena yasla itu begitu masuk dia melebur, menyatu dengan yang dimasukinya itu. Jadi kayak misalnya ada api lilin misalnya di gelas itu, kita masuk lilin, lalu kita masukkan apa misalnya yang gampang melebur, sedotan dari plastik tuh, kita masukkan, dia akan meleleh tuh. Itu yasla. Ya. Jadi kalau masuk neraka, yasla itu gunakan yasla karena dia begitu masuk dia langsung meleleh, habis badannya itu, hancur lebur terbakar oleh api itu. Itu makanya menggunakan yasla. Kalau yadkhul, masuk badan kita masih utuh. Masuk ke pasar apa kita berubah jadi pasar? Enggak lah, tetap jadi kita. Meskipun baunya oke lah ya. Jadi bau jengkol, bau pete, bau ikan asin, oke lah itu. Tapi fisiknya ya tetap kita gitu, nggak berubah. Masuk rumah juga begitu. Tapi kalau orang masuk ke dalam neraka, itu langsung melebur dia. Mulai dari wajahnya berubah jadi hitam. Maka disebut iswaddat wujuhul ladina kafaru itu. Fa ammal ladina byaddat wujuhuhum wa ammal ladina swaddat. Ada yang putih warna wajahnya, ada yang hitam. Jadi begitu masuk neraka, itu dia sudah menyesuaikan dengan neraka. Wajahnya berubah jadi hitam, lalu terbakar, lalu meleleh, habis sisa, bahkan tulang belulangnya pun habis terbakar, sisa hanya kolbunya saja. Nah, itu disebut dengan yasla. Maka kata yasla hanya digunakan untuk masuk ke dalam neraka. Banyak sekali dalam Al-Quran. Ada surat An-Nisa ayat 30, ayat 65. Kita ambil yang 56, surat An-Nisa ayat 56. Apa di ayat 10 dulu ya? Ayat 10 dulu deh. Atau langsung 65, 56. Surat. Jadi ada An-Nisa 30, An-Nisa ayat 10, ada ayat 56. Banyak lah, kita ambil yang 56 aja dah.
Ini orang kalau masuk neraka itu yang angus kulitnya doang apa seluruh badannya? Seluruh badannya habis, kebakar dia. Kalau kita buka-buka ayat, jadi ada istilahnya SOP lah ya, standar. Apa SOP itu? Prosedur. Kalau SOP berarti kan berlaku buat semua nih gitu. Jadi semua yang masuk neraka itu ada SOP-nya. Pertama, cara masuknya diseret. Ini standar nih, semua masuk neraka yang manapun masuknya diseret. Ya, iya. Terus posisinya keikat kaki dan tangannya. Itu seluruh yang masuk neraka. Masuk neraka, maksudnya begitu semua. Itu SOP. Jadi masuknya kalau nyebrang sirat masuk ke surga kan beda-beda. Ada yang cepat jalannya, ada yang dibawa oleh malaikat, ada yang di jalan sendiri. Beda-beda kalau kita masuk surga. Tapi kalau masuk neraka SOP-nya sama. Mereka itu terikat, kaki tangan terbelenggu di atas lehernya, habis itu diseret. Diseretnya bukan begini tidur terlentang, ala wujuhihim, tengkurap diseretnya itu. Posisi terikat, tangan di atas, lalu diseret, tengkurap. Berarti pada bondas sih, seorang Betawi itu mukanya udah pada bondas itu, pada bonglak. Belum pernah tunggak pohon jengkol, habis sudah mukanya. Nauzubillah zalik. Itu dalam surat Ghafir ayat 71 dan surat Al-Qamar 48. Itu SOP masuk neraka tuh. Ini mana? Penghapusnya ini mana penghapus? Jadi surat Ghafir ayat 71 dengan surat Al-Qamar 48. Nah, itu menjelaskan standar operasional apa P-nya? Prosedurnya. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi pertama diseret, terikat dan diseret ya. Diseret sambil terikat. Surat Ghafir ayat berapa? 71 dan surat Al-Qamar ayat 48. Nah, itu terikat dan diseret. Boleh dibaca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. Artinya ketika belenggu Belum saya wasalasilu yushabun. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Nah, diseretnya belum ketahuan tuh posisinya telungkup atau terlentang gitu. Di surat Al-Qamar 48 baru dijelaskan itu. Nana ada yang udah ketemu surat Al-Qamar 48? Ya, 48. Yauma yushabu. Ya, yauma yushabuna finnar. Al-Qamar ayat 48. Artinya pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sempurna api neraka. Nah, jadi diseretnya ala wujuhihim, wajah mereka. Nah, setelah itu begitu masuk neraka, kena api itu kebakar sampai seluruh badannya habis, terbakar seluruh tubuhnya sampai sisa hati saja.
Habis. Tulang belulang, kulit semua habis. Yang sisa kolbu saja. Itu yang di surat Al-Humazah ayat 6 sampai 7. Ya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Nanti pas di surat Al-Humazah kita bahas lebih detail. Kata Allah, neraka hutomah itu adalah api Allah yang dinyalakan, yang kalau sudah ngebakar itu habis, tersisa kolbu doang. Kita kalau bakar ayam kan, ya kalau dibiarin terus ya lama-lama habis juga ya. Sisa tulang belulang ya. Manusia begitu masuk ke neraka, habis tuh badannya, habis kebakar semua. Nauzubillah min dzalik. Dan masalahnya nggak mati. Kalau di dunia orang kebakar, habis kepalanya misalnya, nauzubillah min dzalik, mati dia pasti. Sementara di neraka dia nggak mati. Jadi setiap inci tubuh terbakar itu dia ngerasain sakitnya itu sampai ke kolbu. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, itu maknanya dibakar seluruh tubuhnya, disisakan kolbu tok. Kenapa kolbu nggak dibakar? Supaya kolbu ini merasakan sakit setiap inci dari tubuh itu, mulai dari kulit, daging, tulang, terus usus sampai sisa kolbu, dia merasakan setiap inci sakitnya itu. Yang kedua, kenapa kolbu tidak dibakar? Karena itu merupakan database semua amal yang pernah dia lakukan di dunia, tersimpannya di kolbu itu, maka dia nggak kebakar. Ya, karena dia menyimpan data, maka nggak dibakar. Beda di dunia, karena dia simpan data, dibakarlah data itu. Beda, beda kasus ke dunia. Nah, begitu terbakar itu diganti lagi oleh Allah, dibikin lagi, maksudnya dibikin lagi. Cuman disebutnya di situ kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ini diganti lagi badannya dengan yang baru. Badannya sebenarnya bukan hanya kulit. Cuman kulit disebut hanya mewakili saja. Jadi dia sebenarnya seluruh tubuhnya itu. Karena kan yang tersisa cuma kolbu tok. Jadi nanti dibikin tumbuh lagi, dagingnya tumbuh, paru-parunya, terus rangka tubuhnya, nanti tumbuh kulitnya, dagingnya, terus dibalut lagi dengan kulit, terus begitu, jadi lagi, dibakar lagi, habis lagi, sisa hatinya doang, terus hidup, tumbuh lagi, begitu. Cuman disebut mewakili kulit saja dalam surat An-Nisa ayat 56 itu. Hanya untuk mewakili. Kayak misalnya, lihat si fulan enggak? Tahu udah 3 hari kagak kelihatan batang hidungnya. Itu kan bukan cuma batang hidungnya doang yang kita cariin kan, pasti ke badan-badannya semua gitu. Tapi disebut sebagian untuk mewakili keseluruhan. Nah, biasanya yang disebut mewakili ini karena memiliki unsur penting. Itu yang saya sampaikan, ada salah seorang peneliti dari Jepang, dia masuk Islam gara-gara surat An-Nisa ayat 56 ini. Dia bilang, kenapa Allah sebutnya kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha? Setiap kali habis kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Padahal kan dagingnya juga habis, tulangnya juga habis, tapi kulit yang disebut. Karena memang sakit itu dari tubuh itu yang paling terasa itu di kulit. Jadi kulit bagian tubuh yang paling merasakan sakit. Jadi sebenarnya sedang menggambarkan betapa ngerinya siksa neraka. Ya, orang kalau disuntik tuh, jarum suntik itu pas sakit, pas nembus kulit itu, kalau udah ke dalam mah bodo amat dah gitu. Jadi orang pada ngeri gitu kan, takut karena mau disuntiknya itu. Biar kata preman betato gede pas jarum suntik jadi gede ketakutan dia. Karena bertemu ujung jarum dengan kulitnya itu yang sakit sebenarnya. Lalu dia masuk Islam dengan ayat itu dong, insyaallah. Setelah itu dikasih baju. Nah, dikasih baju nih. Jadi penghuni neraka SOP-nya dikasih baju juga. Cuman bajunya terbuat dari apa? Nah, ini dalam surat Ibrahim ayat 50. Dikasih baju dalam surat Ibrahim ayat 50. Penghuni surga dapat baju juga. Bajunya warna hijau. Dari sutra, baik sutra yang halus ataupun sutra yang kasar. Penghuni surga. Penghuni neraka dapat juga baju. Cuman dari apa bajunya? Nah, itu dalam surat Ibrahim ayat 50. Kita buka.
Pakainya dari cairan aspal. Sebagian menerjemahnya cairan aspal, sebagian lagi menerjemahnya tembaga itu dibakar panas itu meleleh mendidih jadi cairan, itu yang jadiin baju. Tembaga kalau sampai udah meleleh itu panasnya udah kayak gimana itu. Ya mungkin kalau sekarang yang gampang kita lihat ya cairan aspal itu. Kalau aspal supaya nempel itu kan dikasih apa sih? Pek apa istilahnya? Pek ya. Ya cairan aspal itu panas-panas begitu. Mau coba aja tuh orang-orang yang kalau kita ingetin ente banyak ibadah, istighfar, jangan mubar dosa maksiat. Nanti nggak takut apa neraka. Biarin neraka gue gitu. Nah itu kita tarik aja kakinya, suruh nginjak aspal yang mendidih itu. Jangan pakai sepatu. Begitu dia angkat, udah pasti copot semua itu. Nauzubillah min dzalik. Itu bajunya, baru bajunya tok itu di neraka. Insyaallah. Yang terakhir, SOP terakhir apalagi dikasih minum. Dapat minuman. Mantap kental. Apa minumannya dalam surat Al-Kahfi ayat 29? Murtafaqa. Ya Allah, dari Dan katakanlah Muhammad adalah kedatangan dari Allah. Dalam siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan dalam siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya memakan mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih. Seperti besi yang mendidih. Itulah minuman yang paling buruk dan seperti tulang yang paling jelek. Jadi penghuni neraka dikasih minum juga, karena di neraka itu kan panas. Katanya sih ya, jangan sampai kita yang nyobain. Nauzubillah min dzalik. Dia alaihim narum muqsadah, ada tutup. Orang kalau masak ditutup dengan dibuka itu beda tuh. Kalau dibuka nggak pakai penutup, panas juga, cuma lebih lama. Tapi kalau ditutup, wah itu lebih cepat panasnya tuh. Kalau apa istilahnya presto itu ya, kalau di presto itu tulangnya pun lunak gitu. Itu di neraka begitu. Maka panas terungkap begitu luar biasa, dikasih baju dari aspal itu panas begitu luar biasa. Kalau panas efeknya haus. Menjerit mereka. Air, haus luar biasa. Maka dikasih air minum. Apa air minum itu? Cairan tembaga itu. Sebagian ulama mengatakan air minumnya itu adalah nauzubillah min dzalik, mohon maaf. Di neraka itu kan orang ada yang dibacok, ada yang dibakar, ada yang digergaji. Itu kan keluar isi perutnya, darahnya, nanahnya. Itu akan mengalir terus nanti mengalir ke satu tempat aliran itu yang disebut dengan ghayya kalau kata Ibnu Mas'ud. Ghayya itu aliran di sungai yang isinya itu nanah bercampur darah. Yang panasnya seperti cairan tembaga. Itulah minuman penghuni neraka. Karena saking nggak ada itu diminum. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu ada tuh film apa tuh? 24 hours atau apa tuh judulnya, yang ada seorang pemuda dia hiking gitu atau panjat tebing tapi bawa peralatan seadanya gitu. Berangkat dia terpleset, nyangkut tangannya itu terjepit di batu. Setelah itu dia teriak-teriak minta tolong, orang gak ada yang nolong dia sampai 2 hari apa 4 hari lupa situ. Itu konon kabarnya diangkat dari kisah nyata. Hari pertama dia masih bisa minum karena dia bawa air minum sebotol itu. Lama-lama habis. Hari kedua itu sudah mulai kehausan dia.
Saking hausnya sampai dia halu lah, tiba-tiba ada hujan, bawa air banyak gitu, dia bisa minum dari air hujan itu. Tapi semua halu. Sampai akhirnya dia udah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, tapi haus sudah sangat mencekik. Akhirnya apa yang dia lakukan? Botol yang udah kosong habis airnya itu, mohon maaf, dia kencingin, lalu air kencing itu yang dia minum sama dia. Kita ini dalam kondisi normal mustahil lah ya minum air kencing sendiri, tapi kalau sudah kondisi terjepit, haus sudah mencekik, daripada mati mendingan minum air kencing. Nah, penghuni surga kira-kira gambarannya, penghuni surga, penghuni neraka, nauzubillah min dzalik, gambarannya kira-kira begitu, panas begitu luar biasa, terbakar mereka, haus mencekik, nggak ada air, yang ada cuma cairan tembaga yang berupa nanah bercampur darah, bau busuk itu yang mereka minum. Orang itu kalau minum haus dengan sangat haus beda. Kalau kita minum haus, ambil hausnya biasa, bismillahirrahmanirrahim, itu hausnya biasa. Tapi kalau haus banget, itu dia minum gluk gitu. Jadi kena tumpah ke muka itu. Itu yang kata Allah dalam surat Al-Kahfi tadi, wa yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh, sampai membakar wajah. Karena saking hausnya begini, gluk kena muka langsung meleleh, masuk ke tenggorokan ini habis langsung meleleh, masuk ke lambungnya ini habis juga meleleh. Mendidih, panas begitu luar biasa, habis. Nauzubillah min dzalik. Maka sebenarnya ngeri ya masuk neraka itu. Tapi kok ada orang-orang yang nantangin, biarin neraka gue katanya. Kalau ada orang begitu, kita pinjam aja kelingkingnya, kita bakar. Lu nggak takut neraka? Gua kagak takut. Habis ini pinjam kelingking, kita bakar aja tuh kelingkingnya itu. Pakai korek aja. Kalau dia tahan tuh kelingking sampai habis tuh, tinggal tulang doang dibakar, dia masih tahan. Itu kata Rasulullah, narukum hadhihi, api kalian yang kalian gunakan di dunia ini, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam, 1/70 dari panasnya api neraka. Jadi masih ada 70 kali lipat panas dari panas di dunia itu. Itu kalau dia dibakar kelingkingnya, dia anteng adem ayam, itu masih ada 70 kali lipat lagi di sana. Tapi baru kena api dikit langsung ditarik, itu jangan coba-coba masuk neraka. Boro-boro dibakar, nginjak puntung rokok aja udah lojotan. Aduh. Banyak yang berlebihan lah ya. Neraka dijadikan sebagai bercandaan. Dan ngerinya itu banyak diikuti oleh anak-anak muda. Dia bilang, saya dibilangin masuk neraka, saya sih biasa aja, nggak apa-apa masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa masuk neraka? Karena teman-teman gue, kata dia. Kayaknya di neraka semua dah, disebutin teman-temannya. Orang penghuni neraka semua emang gitu. Kayaknya nggak seru kalau masuk surga, sementara teman-teman gue ada di neraka, kata dia. Jadi dia menganalogikan dengan reuni, dibilang. Ini reuni kita di sekolah, kumpul kita nih, satu alma mater, mungkin ada 100 lebih. Tapi teman satu geng kita dulu nggak pada datang. Asik nggak tuh katanya? Nggak asik. Sama di akhirat juga begitu. Kita masuk surga, kenikmatan memang banyak. Tapi teman-teman satu geng kita di neraka, mendingan di neraka katanya. Nauzubillah min dzalik. Dia belum tahu SOP-nya neraka tuh begini nih. Ini baru SOP, baru standar ini, baru standar. Ada yang lebih dari itu. Lebih dahsyat dari itu. Nauzubillah min dzalik. Dia bilang nggak apa-apa masuk neraka. Di surga ada bidadari, di neraka ada artis katanya. Artis apa yang mau dinikmati? Dikasih baju terbuat dari tembaga begitu, sisa tulang tengkoraknya aja. Nauzubillah min dzalik. Ngeri. Nah, Abu Lahab, Allah Subhanahu wa taala katakan, saya naron. Jadi begitu masuk dalam neraka dia melebur. Gimana enggak melebur tadi? Diseret, kebakar sampai hati. Setelah itu diganti lagi dengan yang baru, dikasih baju, bajunya itu nempel di tubuhnya, panas luar biasa, kulitnya langsung terkelupas, dagingnya langsung terbakar. Nauzubillah min dzalik. Dia kehausan, dikasih air minum yang mendidih. Nauzubillah. Itu mana yasla, masuk ke dalam naran. Nah, kenapa disebut nar? Karena memang isinya api tok. Apa maksudnya? Bukan berarti nggak ada batu, ada batu tapi batunya panas. Bukan nggak ada cairan tapi cairan juga panas. Maka disebut dengan nar. Dan panasnya ini kata Rasulullah SAW, api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun. Panas sampai dia berubah menjadi merah, warnanya merah. Setelah itu belum berhenti nih, dipanasin lagi sampai 1000 tahun berikutnya, sampai berubah warnanya menjadi putih seputih-putihnya.
Jadi kalau merah naik sebenarnya biru dulu, merah, biru, baru putih. Makanya kalau jualan kompor merah apinya itu kurang laku. Makanya dia bilang biru apinya, karena biru lebih panas daripada merah. Gitu. Apalagi kalau udah putih tuh, wah putih panas banget itu. Kita mungkin di dunia bisa lihat warna putih api itu kalau di ini pesawat superjet itu. Kalau mesinnya dinyalakan, keluar apinya itu ada putih, lama-lama menjadi biru, lalu merah, ujungnya merah. Nah ujungnya lagi baru hitam. Cuman hitam di dunia itu hitamnya hitam asap ya. Nah kalau di neraka kata Rasulullah dipanaskan 1000 tahun sampai merah, dipanaskan lagi sampai putih 1000 tahun berikutnya, dipanaskan 1000 tahun berikutnya sampai warnanya berubah jadi hitam. Jadi warna api neraka itu hitam. Hitam itu bukan asap, api. Jadi orang pikir cuma asap doang, begitu dipegang habis langsung kebakar. Karena itu ternyata panas yang begitu luar biasa yang tidak kita temukan di dunia. Di dunia nggak ada api warna hitam. Jadi kalau sudah warna hitam itu cuman asap aja, debu aja. Nauzubillah min dzalik. Nah itu disebut dengan nar. Zata lahabin, lahab artinya bergejolak. Karena memang api itu dipanaskan sangat luar biasa sampai saking udah nggak ada bahan, akhirnya dia memakan dirinya sendiri. Api itu butak, 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 butak. Suaranya mengerikan. Itu makna zata lahab. Sebagian ulama mengatakan saya naran zata lahab. Maknanya ada dua. Yang pertama seperti yang tadi kita sampaikan, Abu Lahab masuk ke dalam neraka. Sifat neraka itu zata lahab. Api neraka itu bergejolak panasnya itu. Kayak kita masak, kalau kita masak air baru ditaruh kan dia belum ada suara. Lama-lama butak, 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 butak. Ah berarti udah matang tuh. Kemudian udah matang banget itu dah. Terus diangkat. Kalau kompor matiin. Kalau nggak kita matiin kering lama-lama itu. Kalau kering airnya lama-lama tekonya yang terbakar atau pancinya yang terbakar. Itu akan mengeluarkan suara. Semakin besar api itu semakin besar suara api itu butak-butaknya itu. Itu makna pertama. Makna kedua, saya naran zata lahab. Maknanya zata lahab ini sifat dari Abu Lahabnya itu. Jadi kelak dia akan masuk ke dalam api neraka dan dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Kenapa? Karena kata Allah, neraka itu bahan bakarnya itu waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia dan juga batu. Jadi ada manusia itu yang jadi bahan bakar. Kita kalau ngebakar itu kan pasti ada bahan bakarnya, ada yang dibakar. Bakar apa nih? Bakar jagung. Kalau udah matang tuh jagung kita angkat. Ya, baranya nggak diangkat karena dia sebagai sumber bahan bakarnya. Berarti di neraka itu ada manusia itu yang nggak diangkat-angkat dari api neraka. Kenapa? Karena dia sebagai sumber bahan bakar. Nah itu diantaranya adalah Abu Lahab. Jadi api itu keluar dari wajahnya karena dia sebagai bahan bakarnya itu. Jadi kalau kita masukin kayu, masukin arang itu yang dari kelapa itu kan lama-lama api akan membakar dia dan api keluar dari benda ini. Beda dengan jagung yang kita bakar. Kalau sudah ada api nempel di jagung akan kita matiin. Sama kayak bakar sate. Bakar sate jangan sampai api pindah ke satenya itu. Kalau udah pindah ke sate kita matikan. Karena dia bukan bahan bakar. Yang bahan bakar bara-bara di bawah itu dia bukan, dia yang dibakar saja. Nah di neraka ada orang yang dibakar, ada orang yang jadi bahan bakar. Kalau sudah jadi bahan bakar, berarti api itu keluar dari tubuh dia tuh. Panasnya udah nggak karu-karuan gitu. Tapi bukan kayak apa istilahnya film Tomb Raider atau apa itu. Di dunia akan ada untuk keluar api dia nyantai-nyantai aja, itu mah bohongan. Mana ada orang keluar api dari tubuhnya dia biasa aja, nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Jadi waquduhan nas wal hijarah dan juga batu. Batu itu beda sama kayu ya. Kalau kayu kita bakar, dia jadi bahan bakar, lama-lama habis dia. Berubah jadi debu. Jadi arang jadi debu, selesai apinya. Itu kalau kayu. Allah tidak sebut kayu itu bahan bakar neraka itu, tapi batu. Batu itu kalau dibakar semakin lama semakin panas dan dia tidak berubah jadi debu. Ngeri. Nauzubillah min dzalik ya. Di betapa panasnya api neraka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Lalu kata Allah, "Alaiha malaikatun ghilazun syidad." Apa makna ghilaz dan syidad itu? Kata Ibnu Abbas, ini menunjukkan betapa ngerinya
penjaga neraka, malaikat penjaga neraka itu, malaikat Zabaniyah. Punya dua sifat, ghilaz dan syidad. Syidad itu ke fisik. Jadi fisik malaikat Zabaniyah, penjaga neraka itu tinggi, besar, kuat. Jadi jangan pernah berpikir orang-orang masuk neraka, kita kan banyak di neraka, kita keroyok aja tuh malaikat penjaganya. Silahkan kalau kau sanggup. Malaikat penjaga neraka disetting fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala tinggi, besar, tegak, kuat. Sehingga jutaan manusia di neraka misalnya ngeroyok satu malaikat aja nggak bakal bisa. Apalagi semua malaikat Zabaniyah itu. Ini kalau di Nusa Kambangan mungkin ada yang ngelawan sama sipir-sipir, oke, masih mending ya, kabur ya. Atau bahkan di Guantanamo, di mana Guantanamo ya? Nah itu dia masih bisa nyerang sipir penjaga penjara, masih oke, mungkin badannya bisa lebih besar daripada penjaga penjara. Tapi malaikat Zabaniyah penjaga neraka, Allah sudah katakan syidad, fisiknya, tubuhnya tuh besar, tinggi, kuat, nggak bisa dilawan. Yang kedua ghilaz. Ghilaz itu lebih ke sini, ke hati. Jadi kalau manusia itu sejahat-jahatnya orang pasti ada perasaan tega. Ya. Itu kesel banget nih kalau mau maling kan, apalagi misalnya nauzubillah min dzalik, ada orang kehilangan motor misalnya, motornya digondol maling. 2 hari berikutnya ada maling ayam ketangkep. Ini maling ayam padahal dia yang kehilangannya motor bukan ayam. Begitu ketangkep maling ayam, itu dia paling kencang nonjokin itu. Ngambil motor gue juga. Saya mau coba ayam gitu. Wah dipukulin sampai bonyok tuh, begitu bonyok dia mulai habis tenaganya, terkuras, capek, lama-lama dia kasihan juga maling kita tonjokkan sampai bengkak, kasihan. Ada rasa tega gitu. Itu manusia tuh. Bahkan sebagian orang sudah mulai banyak yang kasihan juga sama Sambo katanya. Udah ngeri tuh. Muncul rasa tega itu. Itu manusiawi itu, manusia. Manusia itu mukul segala macam, ada perasaan nggak tega itu. Tega apa nggak tega? Nggak tega ya, salah tadi. Tega mah sikat habis ya. Maksudnya nggak tega gitu. Jadi manusia sebengis dan sejahatnya manusia masih ada perasaan nggak tega tuh. Akhirnya dia akan muncul. Tadi semangat tapi kadang ya Allah bengep, mukanya udah nggak karu-karuan, matanya udah nggak bisa ngelihat sebelah misalnya. Lama-lama kasihan lah, muncul rasa kasihan. Nah, malaikat Zabaniyah itu nggak ada itu. Jadi jangan pernah beranggapan ya masa sih orang disiksa bertahun-tahun jerit, nangis-nangis, nggak ada malaikat yang kesian, nggak ada. Malaikat Zabaniyah itu sudah Allah katakan ghilazun. Kata Ibnu Abbas maknanya adimur rahmah, rasa welas asih, rasa kesian itu udah dicabut oleh Allah, udah nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Jadi biar kata tiap hari gaplok orang, hancur, jerit luar biasa. Kita sampaikan kemarin jeritannya itu bukan dari ujung lidah tapi dari pangkal leher tenggorokan. Maka disebut dengan syahid. Zafirun wa syahid suaranya itu. Kan kalau ada orang minta tolong itu kan beda-beda. Dari ujung tolong, itu sakit gigi. Tolong, sakit gigi itu. Nah kalau agak dalam dikit, tolong. Nah itu sudah bisul. Nah kalau semakin ke bawah nih, semakin ngeri tuh. Kalau udah tolong, apalagi dari sini, tolong, wah udah ngeri kita. Dengar kata tolongnya aja udah merinding kita tuh. Wah ini berarti ada kejadian luar biasa nih. Nah kata Allah penghuni neraka tuh minta tolongnya begitu. Dari sini, jadi nggak ada yang tolong, nggak ada begitu. Semua dari sini, tolong. Maka dengar siksa neraka itu pingsan manusia itu. Kau dengar bagaimana orang disiksa di neraka itu pingsan itu manusia itu. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah kalau seandainya kalian diperdengarkan apa yang terjadi di alam kubur saja, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Pasti kalian banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu ngerinya siksa. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Itu baru siksa kubur. Nah, alhamdulillahnya kita tidak diperdengarkan ya. Yang diperdengarkan siksa kubur itu seluruh makhluk mendengar siksa kubur illa tsaqalain, kecuali tsaqalain itu maksudnya manusia dan jin. Kita nggak dengar. Jadi jin nggak dengar, manusia nggak dengar, ayam dengar, kucing dengar. Jadi boleh jadi kucing lewat kuburan dia bunyi tuh ngeong. Mungkin dia dengar penghuni kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jin kagak. Makanya jin mau di samping kuburan kayak tetap aja godain orang. Karena dia nggak dengar.
Kalau dia dengar pada taubat semua jin di samping kuburan itu. Ngapain jin lagi taubat gitu dia. Ngeri banget. Jadi jin aja nggak bisa dengar itu siksa kubur. Nggak bisa. Kalau Tapi- Rasulullah diperdengarkan tadi. Rasul diperdengarkan. Makanya pernah lewat di ada 2 pemakaman, tiba-tiba Rasul nemplas apa istilahnya, ngambil batang pohon kurma itu dibagi 2 lalu ditancapkan. Kata sahabat, kenapa ya Rasul kalau lakukan itu? Karena 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Berarti Rasul dengar. Yang satu disiksa karena kencing kagak beres, ya, eceret-eceretan kemana-mana tuh kena celana segala macam, ceboknya kagak beres, disiksa di kubur. Yang satu lagi ini suka nyebar gosip, maka dia disiksa. Mudah-mudahan selama 2 tangkai kurma ini masih basah, Allah ringankan siksanya. Nah itu berarti Rasulullah SAW mendengar. Ngeri. Taib. Ini jadi makna saya selana ronzata lahab. Makna yang kedua, jadi Abu Lahab itu menjadi bahan bakar api neraka yang zata lahab, yang bergejolak apinya. Jadi dari tubuhnya itu, nauzubillah min dzalik, keluar api, meletup-letup apinya itu. Nauzubillah. Kenapa? Karena dia sebagai bahan bakar neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, keturunan kita semua dari siksa neraka, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang selamat ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini barangkali yang kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sebelum tutup, ada yang ingin ditanyakan? Kalau di neraka itu jasad sama ruh itu yang disiksa ya. Iya. Gimana itu kalau ruh gitu itu? Ada riwayat atau siksaan? Jadi kalau meninggal itu terpisah ruh dengan jasad. Jadi ketika kita meninggal masuk alam arwah atau alam barzakh, nah itu ruh dengan jasad terpisah. Nanti begitu hari kiamat, maka ruh dengan jasad akan nempel lagi, ketemu lagi. Jadi sejak bangkit dari alam kubur itu sudah menyatu kembali antara ruh dengan jasad. Sudah nempel lagi. Dari hisab ke mizan ke sirat sampai ke surga ataupun neraka itu sudah ruh dengan jasad. Nah, kalau dikubur gimana disiksa tuh? Kalau dia pisah itu disiksa ruhnya apa jasadnya tuh? Kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan, jadi ketika kita hidup di dunia sekarang ini, ruh dengan jasad menempel, itu ruh tabi'un lil jasad. Ruh ikut jasad. Jasad yang diopeni, ruh ikut merasakan. Misalnya kita dicubit. Dicubit itu kan jasad. Itu yang merasa sakit jasad dan ruh. Dua-duanya. Ruh ikut merasa sakit juga. Begitu kita nanti meninggal, terpisah ruh dengan jasad, kebalikannya. Jasad tabi'un lirruh. Jasad yang ikut ruh, kata beliau. Seperti kita mimpi. Mimpi itu kan kematian kecil dia. Ya. Allahul ladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dalam surat apa Ustaz? Az-Zumar ayat 40 ya. Ya. Allah yang mewafatkan manusia ketika dia mati atau ketika dia tidur sebelum dia mati. Berarti sama statusnya tuh. Allah yang memegang roh. Ketika kita tidur, mungkin pernah mimpi. Mimpi serem misalnya. Apa mimpi serem? Kejar janda. Serem apa enggak itu? Itu enggak serem ya. Kecuali yang mimpiin bini kita, itu serem, Pak. Jadi dia yang mimpiin, kita yang domel-domelin pagi-pagi. Itu serem tuh. Apa misalnya dikejar-kejar anjing, nauzubillah min dzalik. Kecebur di kali misalnya. Itu kan yang dikejar anjing, yang kecebur di kali, jasad apa ruh? Ruh, jasad mah tiduran, lagi tiduran. Tapi yang keringetan, yang mungkin gerak-gerak begini, itu jasad. Itu kata Dr. Said Ramadan Al-Buti. Jadi jasad tabi'un lirruh. Ruh yang diopenin, jasad ikutan. Maka bininya di samping, Pak, mimpi apa? Kenapa? Apa? Mohon. Astagfirullah, alhamdulillah, cuma mimpi. Mimpi apa, Pak? Dikejar-kejar anjing. Ngaku kejar anjing apa janda? Nah, ketika kita meninggal gitu juga. Jadi ketika kita meninggal, ruh dengan jasad terpisah, jasad dikuburkan, dikebumikan di dalam tanah, ruh yang Allah tempatkan di tempat alam barzakh itu. Ruhlah yang diopeni, yang disiksa ya ruh, yang dikasih kenikmatan juga ruh.
tapi jasad ikut merasakan itu. Kalau disiksa, jasad ikut merasakan. Meskipun sudah sisa tulangnya saja, kan hancur lebur dia. Sisa mungkin tulang belulang. Tulang belulang ini ikut merasakan apa yang terjadi pada ruh itu. Nah, itu di alam barzakh. Nanti begitu dibangkitkan dari kubur, nah itu sudah nempel lagi. Maka itu begitu bangkit dari kubur, mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Siapa ini yang bangunin kita lagi tidur? Nah, dia perasaannya lagi tidur. Karena dia baru sadar tuh, baru nempel ruh dengan jasad. Sebenarnya dia tahu disiksa pas di alam kubur itu dia tahu, tapi ruhnya saja sadar tuh. Tapi begitu nempel, ini sudah pengalamannya baru beda. Sama seperti ketika kita mimpi, ruh ini jelas banget nih, dia ketemu ini, ngapain jelas tuh. Tapi begitu dia sudah bangun tidur, nempel lagi ke jasad, lupa lagi. Ya. Coba ada yang masih ingat tadi malam kita mimpi apaan tuh? Mungkin kayaknya tadi saya mimpi begini, tapi detailnya udah lupa kita. Ya. Padahal ruh itu selama berapa jam? 5 jam, 6 jam mengalami kejadian itu. Sama dengan ketika di alam kubur, ruh mengalami dengan jelas semua itu. Tapi begitu dia udah nempel lagi dengan jasad, dia menganggap itu adalah tidur. Ya. Siapa sih bangun tidur? Kok beda nih, rumah saya mana nih? Gak ada. Itu udah nyari-nyari Cirende, kok rata begini nih? Yang kemana nih masjid? Di mana rumah nih? Asyifa mana? Udah gak ada itu semua, rata, betul-betul rata. Baru dikatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah dan benarlah para rasul itu. Padang mahsyar. Ya. Bagaimana supaya hati kita nggak keras gitu? Karena kita kajian begini, hati mas seolah-olah biasa aja gitu, sudah pernah sering dengar. Kan seharusnya kita gimana gitu. Jadi ada sahabat nanya tentang qaswah qalbihi, apa namanya, kolbunya keras gitu. Ya Rasul, yang lain itu kalau kau baca ayat tentang ini pada nangis. Saya biasa aja, kenapa mesti nangis gitu? Biasa aja gitu. Ini biasa aja gitu. Terus gimana caranya? Maka kata Rasulullah SAW, at'imil miskin wamsahi ra'sal yatim. Banyak-banyaklah menyantuni anak yatim dan juga memberi makan orang miskin. Itu yang akan melunakkan kalbu kita. Kalau nggak bisa itu, maka perbanyak zikir, istighfar, astagfirullahaladzim. Itu yang akan melembutkan hati. Ya. Seperti Hudzaifah al-Yamani, dia bilang, saya ini kadang kalau suka sewot sama bini sama anak itu kadang suka ngomongnya keras gitu. Ya. Kata Rasulullah, aina anta anil istighfar? Di mana kau dari istighfar? Apa maksudnya? Berarti kurang istighfar tuh gitu. Jadi perbanyak istighfar itu yang membuat kalbu kita jadi lembut. Ya. Jadi dengan perbanyak istighfar, terus sering-sering menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin, itu yang akan melembutkan hati. Atau sebagian ulama menambahkan dengan mengunjungi orang sakit. Kalau kata Uwas, datang aja ke rumah sakit. Mau besuk siapa Pak? Semua yang sakit ini saya mau besuk. Bang, saudaranya yang mana? Semua saudara saya gitu. Datang lihat, di situ ada orang yang udah terkapar, ada yang sudah pakai selang, ada yang sudah pakai layar monitor tit dan seterusnya. Itu yang akan melembutkan hati kita. Dan yang terakhir, ziarah kubur. Ziarah kubur itu melembutkan hati sebetulnya. Selama kalau kita ziarah kubur, kita ziarah yang benar gitu, bukan minta sama yang di kuburan. Kong, ini modal bisnis kurang Kong, doain Kong supaya tetap lancar. Nah itu tidak melembutkan kalbu. Tapi kalau datang buat keras malah itu barangkali Pak, wallahu a'lam bishawab. Tapi hadir di majelis ilmu itu juga bagian dari melembutkan hati. Kita nggak zikir lama-lama, kita nggak zikir, kita nggak ngunjungin orang sakit, kita juga nggak datang ziarah kubur, kita nggak menyantuni anak yatim, kita juga nggak memberi makan kepada orang miskin. Tapi hadir di majelis ilmu itu yang melembutkan hati. Itu yang kemudian para sahabat bilang, kita tuh kalau duduk di dekatmu ya Rasul, kayak neraka tuh di depan mata gitu, surga kayak deket banget, kita takut pada Allah gitu. Tapi kalau kita pulang ke rumah bergaul, lupa lagi tuh. Lalu kata Rasulullah, sa'ah. Memang ada masanya. Ya kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti ini. Yang penting ada saatnya kita duduk di majelis ilmu, itu yang membuat hati kita
merasa lebih lembut, merasa ya Allah neraka di depan mata, ini surga di depan mata. Nah, seperti itu. Jangan kemudian ngaji juga begini-begini aja. Ditambah lama bini, iya nggak usah ngaji lah bang, sama aja kayaknya ngaji sama nggak ngaji. Janganlah, tetap. Meskipun kita nggak dapat apa-apa di kepala, tapi yakinlah duduk di majelis ilmu itu dapat kesini. Itu pasti itu. Pasti. Itu karenanya para ulama menganjurkan kepada kita belajar itu di majelis ilmu, bukan hanya kepada buku. Karena kalau kita baca buku dapat ilmu, ngisi ini, tapi ini enggak. Itulah mengatakan para ulama, al ilmu yu'khadhu minal afwah. Ilmu itu diambil dari lisan. Maksudnya kita hadir di majelis ilmu. Padahal bisa aja kita baca Google apa sih yang nggak bisa sama dia. Ya. Kita tanya di Google, kalau Google nggak tahu tanya Yahoo. Ya, cari di Yahoo Messenger. Yang mengeraskan hati, lembutkan hati, ketik gitu ya. Nah, cuman dia nggak dapat, dia ngisi ini tapi ini nggak keisi. Itu bedanya. Allah alam shawab. Mudah-mudahan Allah selalu lembutkan hati kita semua insyaallah. Dengan begitu hati ini menjadi bersih, karena yang menyelamatkan kita besok di yaumul hisab ternyata bukan banyaknya amal, justru man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan kalbunya, hatinya bersih. Nah, itu yang mudah-mudahan kita kejar sehingga hati kita bersih semua. Dengan hati yang bersih mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita juga penuh dengan hal-hal yang bersih, sehingga besok hari kiamat ketika dibangkitkan di yaumul mahsyar kita juga termasuk orang-orang yang bersih dari berbagai macam dosa dan maksiat, sehingga kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.